Tania tu sange baraka na ko angka tau 7 talo angka tau de gaga. Tahu na talo. Betul. Taniatona tu baraka Bapak Ibu, mohon maaf tak dan pengak maraja. Taniatona tu baraka na de koi pak ipe yaki andrewe. Baru-baru saja nanti kita meneladani sifatnya Rasulullah, diceritakan tentang akhlaknya Rasulullah. Salah satu di antara akhlaknya Rasulullah Babu, dena puji makojak-kojang andre. Nah kadang kita ini Babu sebagiannya kalau datang bermoli irap-irap teloi pejak-pejak teloi makanan itu Pak Bu. Ya, itu pejak-pejaki berarti mubasir. Ya. Dan kata luwere kada nareko yang kalingai lolo ngeki baraka. Yang pertama nareko yang kalingai noto pada mameko lolo ngeki baraka. Yang mana itu Bapak Ibu, apabila kita mendengarkan Al-Quran dibacakan na angka kita pada mameko insyaallah lolo ngeki baraka. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, narek koi baca korange ang kalinga madecengi. Wa ansitu, na ajak to pada marukkah la'allakum turhamun, nama magi-magi lolo ngeki pamase. Yang kedua, angka tutu rekada Bapak Ibu, areko yang kalinge na ifu baliwi lolo ngeki baraka. Yang mana itu Bapak Ibu, apabila kita mendengarkan namanya Nabi disebutkan na angka ki bali na sabak salawa, insyaallah lolo ngeki baraka. Yang ketiga, angka tutu rekada na reko yang kalinge na ifu bali si femang lolo ngeki baraka. Apabila kita mendengarkan ucapan salam na angka ki pubali wi bere salenge, insyaallah lolo ngeki baraka. Siapa yang tidak menjawab salam berarti malak dai nak biat telu. Pertama nak biangi assalamakenge, yang kedua nak biangi pamase na puange, yang ketiga nak biat toy baraka na puange. Karena di dalam salam mengandung 3 doa. Assalamualaikum, doa keselamatan. Yang kedua warahmatullah, rahmat dari Allah. Yang ketiga wabarakatuh, na tamputai barakah. Pakolingi memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan panjang umur taatnya, amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hajatnya diqabul oleh Allah, amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan mega nalolongat telo. Ternyata amin yang ketiga ini besar-besar suaranya. Alhamdulillahilladzi khaliqin nur, alladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa ulana Muhammad al-mawsufi bin nur, fahuwa nurun fawqa kulli nur, wa ala alihi wa ashabihi min ahli al-ma'ani wal asrari wan nur, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Camat Batu Lapak, yang kami hormati dan muliakan turut hadir Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala KUA, Bapak Kepala Dinas Pertanian,
Yang kami hormati dan muliakan Bapak yang mewakili dan Ramil, Bapak Kapolsek. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Taporang. Dan juga yang kami hormati dan muliakan Bapak Sekdes Presma kami, Presiden mahasiswa kami pada masanya. Ya, alhamdulillah. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Imam dan pegawai syarah Masjid Nur Hidayah. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Dusun, ibu-ibu ketua, ibu-ibu majelis taklim yang hadir, hadirin wal hadirat yang tidak sempat kami sebutkan nama dan gelarnya. Bapak Ibu, bagaimana kabar tak semua majelis di mana muki? Alhamdulillah. Ibu sehat ibu? Alhamdulillah. Anak sehat? Alhamdulillah. Suami sehat? Alhamdulillah. Cicilan sehat? Ladaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terpuji syukur maraja di Allah Subhanahu wa taala. Nasabari WSW Bapak Ibu, kita hadir bersama-sama untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi. Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata Bapak Ibu, wa ta'zimul maulidi, orang yang mengagung-agungkan maulidnya Nabi atau pakarajai amulikanna Nabi ta, mereka yang mengagungkan maulidnya Nabi. Wa ittiqaduhu musiman, rutin dilaksanakan tiap tahun. Hukum masjid iya Pak, rutin tiap tahun. Alhamdulillah. Yaf'alu ba'dhan nas, dilaksanakan oleh sebagian manusia. Apa engkau tahu Pak Budi Seseta tidak mau bermaulid? Kalian yang tidak mau bermaulid, jangan menyalahkan kami yang bermaulid, dan sebaliknya kita yang bermaulid jangan juga menyalahkan mereka yang tidak bermaulid. Dulu Bapak Ibu yang namanya peringatan maulid itu biasanya masih jimi. Sekarang ini Bapak Ibu berkembangnya zaman, alhamdulillah di Pare-Pare itu dan mungkin juga di Pindrang yang namanya maulid sudah lintas komunitas. Jadi namu makuke komunitas-komunitas Pak Maulid ni. Kemarin di Pare-Pare ada komunitas senam ibu-ibu Zumba. Alhamdulillah Maulid. Ada komunitas waitasi. Bapak Ibu yang suka pergi berendam di air laut, ada komunitasnya, komunitas waitasi. Alhamdulillah Maulid. Ya. Ada juga komunitas ijazah, ikatan janda-janda solehah. Alhamdulillah Maulid. Ya. Lahu ajrun azim, insyaallah baginya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan Pak Bu, wa demoki Maulid yang penting dengan syarat yang pertama ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan oleh qari kita. Yang kedua, boleh bermaulid yang penting ada sirah nabawiyah, ada kisah keteladanan sejarah hidupnya Nabi yang diceritakan. Yang ketiga, di mukim maulid yang penting Bapak Ibu ada ceramah. Sementara ini berlangsung. Jadi wiloko di Bapak Ibu di undangan panitia itu ada dua macam. Pertama, ada undangan khusus yang diberikan kepada penceramah. Yang kedua, ada undangan yang dibagikan oleh panitia untuk mendengarkan ceramah. Jadi pada kesempatan ini Pak Bu, kita bagi tugas. Karena saya diundang oleh panitia untuk membawakan ceramah, maka saat ini adalah giliran saya. Bapak Ibu datang diundang untuk mendengarkan ceramah. Jadi jangan sampai ceramah kinyase. Ceramah to yawah. Jadi kita kerjasama dulu Bapak Ibu supaya
kami membawakan juga ceramah bisa maksimal. Kemudian yang keempat, boleh bermaulid. Boleh bermaulid. Yang penting ada hubungan silaturahmi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita datang ini bermaulid tidak ada lain tujuan kita kecuali bagaimana memperbaiki hubungan silaturahmi. Dan boleh bermaulid yang penting ada suguhan makanan. Alhamdulillah, engkau mana Nabi ya Allah. Bahkan satu burak sudah habis saya lihat di depan saya ini. Ya. Ibu, kira-kira ini datang ki mamoli atau lomi mamolu-molu? Apa niat tak datang? Telok. Soko. Pangkat tu biasa tahu Pak Bu. Dia nak lo ni mamolu. Ni yang mana macamnya lo imam malu ustaz pertama. Li sepuar imam maulid la ilaha illallah. Marah macai. Dia nak melok lu masih ye imam maulid maka dah mari biculak depan tinggi urun tu. Maceko-ceko panitia panitia sekesinala akan muruang. Yang kedua, bansana Pak Bu lo maulu ndak masuk akal Pak Bu. Tak ada pengak maraja. Pertama, alena meli telo Yang kedua, alena rangi. Yang ketiga, alena belo-belo Yang keempat, alena bawa lo masih Yang kelima, alena motor repa-repa. Bahkan di beberapa kejadian Pak Bu kalau saya ceramah maulid la ilaha illallah. Depan nemen ceramah Pak Ustaz untuk tidak ada je budak di depan saya ini Pak Bu. Biasa kong katona budak yolo ku la ilaha illallah. Kalau mana je lari wi bolo yolo. Nala dia lari ke masjid Pak cek dia telo na Pak Ustaz na repak to. Ya, telo pembagiannya. Salah pasti Bu. Ibu Pak, ada yang mengatakan tidak apa-apa Ustaz, ini kan momennya cuma sekali setahun. Ustaz, barakah kasih barakah. Demi Allah Bapak Ibu tak dan pengengak maraja. Tania natu barakah isengnya barakah pau ipasilele barakah Tania natu isengnya barakah naja ko angka tau 7 tanlo angka tau de gaga. Kawana tanlo. Betul. Taniatona tu barakah Bapak Ibu, mohon maaf tak dan pengak maraja. Taniatona tu barakah naja koi pak ipe ki andrewe. Baru-baru saja nanti kita meneladani sifatnya Rasulullah, diceritakan tentang akhlaknya Rasulullah. Salah satu di antara akhlaknya Rasulullah Babu, dena puji mak kojang andre. Nah kadang kita ini Babu sebagiannya kalau datang bermaulid repa-repa telo ipe ki telo makanan itu Pak Bu. Ya, iko pejak-pejaki berarti mubasir. Ya. Taniatona tu barakah Bapak Ibu. Siaga melina telo 2.000 3.000. Marapa-rapa kina kena sosok matata. La ilaha illallah. Ni soli pai wajah. Betul apa tidak? Ya, insyaallah mudah-mudahan kita pulang dari bermaulid Bapak Ibu bukan hanya telur dan sokoknya yang bisa kita bawa pulang, tapi insyaallah ada hikmah keteladanan dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salam dan taslim semoga tercurah limpahkan lo dalil malat bina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mari kita sama-sama dulu salawat. Sallallahu la Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Ibu-ibunya semua abata sallallahu sallallahu alaihi
Sekarang gilirannya bapak-bapak, jangan mau dikalah Pak. Sama-sama. Abata. Sol. Salam. Bapak Ibu, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan barakatnatu salawat Bapak Ibu, yang pertama turfaul bala. Kita bisa dihindarkan dari yang namanya bala, mara bahaya dan malapetaka. Maka tidak heran Bapak Ibu, orang tua dulu kita itu kalau ada hajatnya, ada kegiatannya, cek dek makbara zanji, cek dek makbara zanji, cek dek makbara zanji. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena di dalam barazanji banyak salawat. Napa nonno ilopi baruna lotasi makbara zanji si. Betul? Mapamula galungi makbara zanji si. Botingi makbara zanji si. Mahakekai makbara zanji si. Botis si. Makbara zanji si. Ya. Dengan harapan Bapak Ibu, dengan bacaan barazanji kita kena banyak salawat, insyaallah napebeleki di sini dari sengi abala. Yang kedua Bapak Ibu, barakatnatu salawat adalah liqabulil hajah. Bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Jadi kawan kata Pak Bu hajat linota tak kata-katai, tak baca-baca ngangi salawat tak memekengilo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Teh terus nangis pengajian makan jasa dana tak memekengilo. Mudah-mudahan puang kamu toma tu ya kasih anak apu ku macam mengaji maka jasa dana baca ngangi salawat sallallahu alaihi wasallam. Dikabulil hajat. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, barakatnatu salawat alamatul jannah, tanda penghuni surga. Mana buktinya Ustaz? Tuh ni nak baca pu imam, nak baca pu kate. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga tu lolopape nyaman naritu tau angkai masalawa anrenge mapak baraka masak lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah orang yang banyak baca salawat alamatul jannah, menjadi tanda penghuni syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Aganasa nabita man ahabba syai'an aksara zikri, siapa yang mencintai suatu perkara maka dia akan senantiasa menyebut-nyebut namanya. Ibu cinta sama suami? Masya Allah. Berapa persen cintanya Ibu? 100%. Masya Allah. Sering jika sebut-sebut namanya suami tak? Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya bapak-bapaknya dulu. Pak, mana dong? Cinta sama istri Pak? Cinta. Berapa persen cintanya Pak? 50. Hai madodo. Orang yang banyak bersalawat kepada baginda Nabi, berarti itulah bukti cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka salah satu di antara cara mewujudkan rasa cinta itu, sering-seringlah kita menyebutkan namanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita bersalawat kepadanya. Bapak Ibu, hadirin hadirat sidang jamaah Maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Angkanan kawatu Pak Bu, ada seorang sahabat Nabi datang kepada baginda Rasulullah. Angka 2 pakutanana. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Yang pertama dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Pertanyaan kedua,
ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Jadi ya sahabat Bapak Ibu, dua pertanyaannya. Apa pertanyaan pertama? Ya Rasulullah, siapakah seutama-utama seorang mukmin? Niga sikesin atau matapok. Yang kedua Pak Kutanana, ya Rasulullah, siapakah secerdas-cerdasnya orang beriman? Agana Nabi tawai sahabatku. Yang pertama, sikesinna atau matapkoe adalah ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling bagus akhlaknya. Jadi Pak Bu, jadi yang pertama baginda Nabi sebutkan adalah akhlak ampekedo. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ternyata itu sang ampekedo, akhlak Bapak Ibu, sifat adalah barometer dalam kehidupan kita. Maka tidak salah ya Nabi ketika diutus oleh Allah, yang paling pertama Rasulullah perbaiki adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal. Sungguhnya Allah mengutus saya tidak ada lain kecuali menyempurnakan akhlak. Jadi ya Nabi yang paling pertama Rasulullah ajarkan adalah akhlak, kemudian ibadah. Apa? Jadi waktu itu Nabi tania tu jolo sempaja napak guruang, tania puasa jolo napak guruang, tania haji jolo napak guruang. Tapi aga na pada cengin Nabi yang pertama yang diperbaiki adalah akhlak. Nah sebab magi Ustaz, karena akhlak ini adalah barometer. Tak ada pengamaraya contoh. Kalau ada itu orang bagus akhlaknya, maka biasa itu orang sebutkan akhlak tak dulu baru ibadat tak. Contoh, wih makan jalak de itu tahun tu kasih, makan jalak de ampe kedona pas sempajat tu aga. Pak beri jamak tu aga akhlak tak jolok naram petawe napa ibadat tak. Tapi kebalikannya Bapak Ibu, nada kuang kata makere-kere mitaki, maka dewe madrola dah itu jadi capuk itu. Maka dah magi wai madodo je wita. Pak beri jamak bawam mi. Pas sempajak bawam mi. Berarti Bapak Ibu, akhlak tak dulu nasebut orang, kemudian baru ibadat. Maka tidak salah Pak Bu Yero Nabi papada ko malampe sungai. Nah sawak magi ternyata engka pas sengarenna. Bapak Ibu, maka dia ane guru tambo dale itu sungai seakar kata dengan senga. Sungai seakar kata dengan senga. Maka ada orang itu Pak Bu metani matena tapi tua mopi. Kayak contoh kita ni Nabi tak metani matena Nabi tak Bapak Ibu. Denang kaita tapana Nabi tak. Kita tidak pernah duduk bermajelis dengan baginda Nabi. Tapi ya Nabi tak Bapak Ibu, papada ko malampe sungai. Nah sebab magi ternyata engka pasengaran, engka pasengaran. Tapi engka tu biasa Pak Bu sebalikanna. Engka tahu tua mofi tapi mati ni. Pak Bu, engka tahu tua mofi tapi mati ni. Dah bilang orang Bugis angke tamap paganda di gagay tamap pakurang. Eko angke masara nyawa tu nataro. Kung ka makado de gaga angke siya ano makado mga me kung kay jaga-jaga manu mulanya si manu Tapi ko de gagay Bapak Ibu aga na alhamdulillah nala de gagay makado magi amang kampung Todo Pak. Makanya itu akhlak sangatlah penting. Ya Nabi ta Bapak Ibu, wa innaka la ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau lah pemilik akhlak yang sangat agung. Ada satu kitab Pak Bu namanya Makarimul Akhlak. Ternyata ini turut fatawi Pak Bu ada dua macam rupanya. Ada bentuk lahiriah, ada bentuk batiniahnya. Nampak dari lahiriahnya ini Bapak Ibu namanya khalq. Sifatnya, akhlaknya, karakternya namanya khulq. Ulang. Yang pertama nampak dari badannya, jasmanianya, lahiriahnya namanya khalq. Nampak dari sifatnya, karakternya namanya khulq.
Jadi setengah-tengah tu Pak Bu ada 4 kriteria manusia. Yang pertama, angka tahu Pak Bu, bagus anggota badannya, makanya fisiknya. Magaret tak tapana. Bagus badannya, maputa olina. Tapi makan jatuh sifat-sifatnya. Siapa karakter ini? Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam bahasanya Pak boleh katakan wa kana sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqa zazati wa sifatin saniyah. Naira mita sallallahu alaihi wasallam tau suku tau dipanca di pisina nania suku to ampe kedona. Terus Pak Bu, jadi Nabi itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar tampilan luarnya bagus, tapi ternyata tampilan dalamnya juga makanya. Makanya Pak Bu, orang Bugis, orang tua dulu kita, nah ini senung teloe. Kalau teloe Pak Bu, dia mikir bagaimana karakter turun. Di luarnya halus, di dalamnya semakin dibuka semakin halus. Dibuka lagi putihnya, di dalamnya makin lembut. Itu gambaran Bapak Ibu sebenarnya akhlaknya Rasulullah. Bukan hanya tampilan luarnya saja bagus, tapi tampilan dalamnya makan jatuh ampe kedona nabita. Bapak Ibu. Kedua, angka tahu Pak Bu golongannya dalam kitab Makarimul Akhlak, tampilan batang tubuhnya tidak bagus, fisiknya tidak baik, tapi makan ampe kedona. Siapa contoh ini? Bilal bin Rabah. Ibu kenal ki Bilal bin Rabah? Di mana ki kenalan? Itu Bilal bin Rabah Pak Bu, dari tampilan fisiknya, rambutnya geriting. Pancek daun nah. Yang kita lihat di atas. Ma bolok-bolok to. Eloli ina Bilal bin Rabah Pak Bu, bolok kepu. Eko tengah bani Bapak Ibu, isin nami pita. Onro bolonna. Sekalipun fisiknya Bilal bin Rabah tidak baik Bapak Ibu, akan tetapi ada plusnya. Nasabah magai makan jai ampe kedona. Di antara sahabat yang dijamin oleh baginda Nabi masuk ke dalam surga adalah Bilal bin Rabah. Ada juga orang Pak Bu golongan ketiga. Bagus fisiknya, maka tak tapana, batang tubuhnya elok, akan tetapi sifatnya dinamakan jah. Siapa contoh ini? Adalah Abu Lahab. Abu Lahab, itu Abu Lahab nama aslinya Abul Uzza. Dikasih nama Bapak Ibu sama Abdul Muthalib karena memang tu makanya tapana. Tapi ada sesuatu yang tidak baik darinya, sekalipun fisiknya bagus, tapi sifatnya yang namanya Abu Lahab, dia namakan jah. Tapi dari sisi positifnya Abu Lahab Pak Bu, sekalipun dia adalah pernah menghalangi dakwahnya Rasulullah Pak Bu, ya Abu Lahab, sekalipun dijamin oleh Allah masuk ke dalam neraka, tapi pernah bahagia, pernah senang nasabah anci dengan Nabi tak, maka Abu Lahab waktu lahir Nabi Pak Bu, dia merdekakan budaknya namanya Suwaibah pada hari Senin. Maka menurut ulama, sekalipun Abu Lahab dijamin oleh Allah masuk ke dalam neraka, tapi Abu Lahab ditangguhkan siksanya setiap hari Senin. Kenapa? Nasabah Abu Lahab pernah bahagia senang karena ponakannya Muhammad lahir di hari Senin. Terus Pak Bu, ada juga golongan keempat Pak Bu. Fisiknya sudah bagus, batang tubuhnya sudah tak bagus, majatah ni tapi majatah sifat-sifatnya. Siapa contoh ini? Abu Jahal. Abu Jahal Pak Bu jak sifatnya, sementara sujud baginda Nabi, dia ambil kotoran unta, kemudian dia taruh di atas punggungnya baginda Rasulullah. Fatimah dalam keadaan menangis, dia membersihkan kotoran unta itu di atas punggungnya baginda Rasulullah SAW. Jak sifatnya tu disangnya Abu Jahal Pak Bu. Jahat memang samanya Abu Jahal.
Ya, Abu Jahal kata Ibnu Abbas itu Abu Jahal Bapak Ibu selain rupanya tak bagus. Dia nama kesi akak timuna ternyata namo sipakna deto nama kanja. Jadi kalau ada golongan orang seperti ini kita lihat Pak Bu, lalu yunona bolata aja mau tahu kadang kau Abu Jahal lalu dia apa sih salah-salah gitu matu. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ero Nabi Bapak Ibu manusia agung akhlaknya. Angka waktu Husain bertanya kepada bapaknya Ali, wahai bapakku Ali bin Abi Thalib, bagaimana akhlaknya itu baginda Nabi? Aga naseng Ali karamallahu wajah, wahai anakku Husain, ero tulatukmu kakekmu itu punya sifat yang pertama daimal bashar. Jadi itu sifat Nabi Bapak Bu akhlaknya pertama daimal bashar. Orangnya Pak Bu mudah senyum. Di Pak Bu, ia do nabita denang kana marusa ita tapana. Wajahnya Nabi selalu berseri-seri dan baginda Nabi itu suka menebarkan yang namanya senyuman. Terutama Bapak Ibu, ia do nabita mudah senyum kalau didatangi tamunya. Salah satu di antara adab melayani tamu Bapak Ibu, kalau datang tamu harus dalam keadaan wajahnya senyum. Pak Bu, kalian gak ada ukuran kalau kita datang bertamu di rumahnya orang, makan jaan rewe, ya, angka manu, angka nasu palako, pokoknya enak semua makanan di depan. Tapi tuan rumah Bapak Ibu ketika datangi, mukanya muka masam. Andre, capuki, ayo, Andre, kira-kira Pak Bu, capuki atau lisu nih? Maka dai tulisun atau dia melo yang jaga ganah. Tapi kalau ada orang Pak Bu kita datang di rumahnya tapi senyumnya luar biasa, masuk ke sini, Andre ki, makan ki nyawa peset di taman Pak Bu. Betul tidak? Kenapa? Karena bagus pelayanannya. Makanya itu Pak Bu, di antara sunnah dari baginda Nabi adalah tebarkanlah senyuman. Pak Bu, senyum itu adalah sedekah. Makanya saya pesankan sama panitia masjid, usahakan di masjid itu Pak Bu, jangan ditulis itu di kota anuta, jangan ditulis kotak sedekah. Paling minimal ditulis kotak infak atau kotak amal. Kenapa Ustaz? Karena jangan sampai salah paham ibu-ibu bapak. Ya, tertulis kotak sedekah. Lalu kotak sedekah na yolona mi cawa-cawa mi. Kenapa kau ketahui kotak sedekah? Nah bilang tadi Pak Ustaz, senyum adalah sedekah. Ya. Dia nama pertama sumbangan, tapi senyum saja. Iya. Jangan juga ibu-ibu mentang-mentang pulang dari masjid, nah bilang Pak Ustaz senyum adalah sedekah. Namun listrik ini masih runtuh. Selalu senyum-senyum. Itu namanya bukan senyum membawa berkah, tapi mamulayangan yang senero. Iya. Apa Pak Ibu? Yero nabita yang kedua sifatnya kata Ali kalau wajah. Yero sifatnya nabita Bapak Ibu. Wala ayabin. Najage timu-timunna. Najage akka-akka bicarana. Yero nabita dena foji macarita mondri. Dena foji makgo makgosip. Ibu, dari ibu-ibu suka gosip di sini? Tidak ada. Alhamdulillah, tidak ada mengaku. Pak Bo, angkasi disifat dan nabita. Ini ada kisah. Ya nabita Bapak Ibu berdampingan rumahnya dengan Masjid Nabawi. Ada seorang sahabat dari golongan yang namanya Ahlus Suffah. Ini Ahlus Suffah Pak Bu, bergantung hidupnya kepada baginda Nabi. Aya ginandre nabita itu nandre. Denandre nabita itu nandre. Oncok na ada Ahlus Suffah ini hanya bergantung hidupnya kepada baginda Nabi. Singkat kisah Bapak Ibu, ya nabita siasoni bujuru denang kanandre. Berarti Ahlus Suffah seharian belum makan. Ya waktu Bapak Ibu pura mani magharibi, ada di antara sahabat yang membawakan Nabi nasi kebuli dengan daging unta.
nasi kebul dan daging unta. Nah bawangan Nabi tak. Yelo waktu bawangan Nabi tak nasi kebul dengan daging unta Bapak Ibu. Nabi tidak egois. Yelo Nabi tak nengar langi sahabat alus sufa dia nang kan Andre. Berarti yelo nangi Andre Bapak Ibu na bawa lo masih je. Kemudian Nabi memanggil sahabat, wahai semua sahabat silakan kemari kita makan. Ada rezeki. Ya. Yelo waktu na bawangan Nabi tak nasi kebul dengan daging unta na tala di Nabi tak. Dihamparkan makanan. Tak kotama ni waktu sempajang isai. Maka dai Umarang, wahai Bilal silakan azan. Tapi makanya Nabi tak, wahai Bilal ajak jolong ubang. Tak kalin tak tada andrewe. Mending kita makan ingat salat daripada nanti kita salat tapi ingat makan. Akhlakna Nabi tak. Anda gini jolok. Napa Thomas sempayang. Tak kali tak tada andrewe. Elo pa buat tun na mandre Nabi tak si wasaba. Toma lupu je. Digagah. Wow. Ero matangan na mandre Nabi tak si wasaba. Tiba-tiba Bapak Ibu mohon maaf. Kadang pengaman aja. Tiba-tiba ada di antara sahabat itu Pak Bu tapa metu. Bu, Pak, tapa metu ih. Dan itu kentutnya Bapak Ibu mohon maaf nada selan. Nada selan. Dia nauni masau bawam mi. Menurut orang Bugis komunimu kada tu enak mau. Tapi kau dia nauni berarti mak bawa gede. Ya waktu nama Nabi tak sahabat ada di antara sahabat buang angin. Tapi Nabi sudah tahu siapa yang kentut. Si jolo-jolo sahabat iku kapan metu makana tanya metu maka dia ngutudu. Iku kapang tanya iya si jolo-jolo. Iku kapang tanya. Degaga mengaku Pak Bu. Tapi ada Nabi tanya sememan nih. Ya. Maka dia sahabat Umar, kalau tidak ada yang mau mengaku siapa yang kentut gampang ketahuan. Niga matu lo mak jenne pura mandre berarti alena metu. Nah sahabat melo tu mas sempajang isah. Maka dia Umar siapa nanti yang diantara kita ini pergi berwudu berarti alena metu. Wayaro nangis sahabat metu Pak Bu. Taselan muka ada mandrasa. Kali sengan na iye maka dia metu. Tapi akhlaknya Rasulullah Bapak Ibu agar Nabi tak. Tadi yang sudah makan bersama saya daging unta, silahkan semuanya pergi berwudu. Ya lo nangis temat-temat Pak maka alhamdulillah. Salam anak puang. Subhanallah Pak Bu, dari kisah ini ternyata melahirkan hukum. Sebagian pendapat ulama mengatakan mereka yang sudah makan daging unta batal wudunya. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i yang kita amalkan Bapak Ibu, maka Imam Syafi'i mereka yang sudah makan daging unta tidak membatalkan wudu, tapi hanya sekedar memakruhkan air wudu. Rasulullah menyuruh sahabatnya pergi berwudu pada saat itu. Nah sahabat melo minabi tak sampai siri nadi papa dan nadu patau. Letuk maka ke Bapak Ibu tidak ada satupun riwayat yang menceritakan maka de yelo asanna sahabatna Nabi ta biasa metu wetu na mandre yewe de gagal letuk maka ke Bapak Ibu. Ondon ini Nabi ta sallallahu untuk menutup aibnya sesama. Bapak Ibu. Nah makanya kita ini kalau ada aibnya saudara Pak Bu, sedapat mungkin kita bisa menutupi saudara-saudara tak tentang aibnya. Ada orang Bapak Ibu kadang-kadang semut di seberang sungai nampak oleh matanya, tapi ternyata gajah di pulpuk mata tidak nampak oleh matanya. Eko jana tahu dek gaga, wow, nak saja. Ya, tapi ko jana de nundar rekengi. De, ya. Abo, riwayat kalita tu angkat telu ada. Pertama adalah adan natimue disebut dengan ette. Pak Budi, ulang. Riwayat kalita angkat tu telu ada kada. Yang pertama adan natimue namanya ette. Yang kedua adan atie disebut dengan at-taati. Di atte atau ati. Pertama ada natimu akan nange atte, ada natie
atau. Yang ketiga dan naudi. Apa ibu? Atau. Jadi hati-hati ki. Adan nanti may harus dijaga. Nah sama magai eko komo pila lalati muta idi mo patupunna tapi upano panna masuk ni politi muta berarti tania na idi punna. Makanya persoalan lisan Bapak Ibu harus dijaga. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari si Ali kana Allah wajah. Yero nabita punya sifat wahai anakku Husain. Yang pertama tadi yero nabita mudah senyum. Yang kedua yero nabita mampu menyembunyikan aib kepada sesama. Dan yang ketiga yero nabita punya kepedulian sosial yang sangat baik. Ini makanya ini kita punya tema kepedulian sosial. Pak Budi, Pak Bu, kepedulian apa? Kepedulian sosial. Yero nabita Bapak Ibu, eko Pak Basogi sengin kepedulian sosial. Yero nabita sarana tawe na pusara. Rio na tawe na purio. Itu namanya kepedulian sosial. Yero nabita sarana tawe na pusara. Na dekoang kabeli mulana malasa. La bipinabita masara nyawa. Na dekoang kakasisi di selena dapat musibah. La bipinabita masara nyawana. Tapi kalau ada saudaranya kena yang namanya kenyamanan, kenikmatan, Mario sahabae lebih pilih Nabita sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kepedulian sosial. Jangan dibalik. Pak Bu. Yero Nabita sarana tawe na pusara. Rio na tawe na purio. Jangan kebalikannya. Rio na tawe na pusara, sarana tawe na purio. Nih sarana tawe napu apa sarana tawe na purio. Rio na tawe na pusara. Orang lain dapat kursi DPR, dia jatuh dari kursi. Itu namanya. Ya. Itu namanya masih hati-hati. Ya. Bapak Ibu. Dan ternyata ya Nabita, sifat Nabita Bapak Ibu di antara kepedulian sosialnya wala musyahin. Ya Nabita, dia nama seke. Di antara kepedulian sosial Nabita, dia nama seke. Dia nama seke. Dia nama rek ke. Dia nama ket di. Dalam agama itu Pak Bu ada dua bentuk kikir. Yang pertama namanya bakhil. Pak Bu. Yang pertama namanya bakhil. Yang kedua namanya syukh. Yang mana bakhil Ustaz? Eko tolengnya na sekerang. Eko alena dek to. Itu namanya bakhil. Kalau syukh eko tolengnya na sekerang namo tiga rokna na sekerato iyan o riasang kikiri galang bago niyang batang. Dan di antara Rasulullah Pabu punya akhlak dia nama seke iyan o nabita Pabu napodi mapandre. Jadi saya tutup ceramah saya dengan kisah lagi. Dengarkan dengan iman. Ya, iyan o nabita Bapak Ibu ada suatu kebiasaannya suka bersedekah namanya sedekah makanan. Jadi sebenarnya ini Pak Bu kita sumbangkan di masjid kita ini namanya apa namanya sedekah makanan. Ya. Dan inilah akhlaknya Rasulullah Pak Bu. Napoji mapandre. Angka kasih di waktu Pak Bu ya Nabita. Ya. Ya Nabita amalan andalannya suka memberikan makan kepada fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Ya. Jadi asas Nabita Bapak Ibu dia datang memberikan makan kepada fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Jadi Pak Bu Nabita waktu napandri fakir miskin buta Yahudi Pak Bu Nabi selalu dapatkan hinaan. Maka dia fakir miskin buta Bapak Ibu, aja mu percaya Muhammad, yaitu Muhammad Nabi palsu. Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah pendusta. Tapi yang datang memberikan makan tiap hari Bapak Ibu Nabita.
Apakah Nabi membalas? Ya Nabi tak pabu tidak membalas. Kira-kira ya le kurang ani tak pabu kong kata tori pude cengi pabu dibaiki tapi balasannya adalah keburukan. Kira-kira ya gani? Iladangi timunah. Nabi tak tidak Bapak Ibu. Nabi setiap hari memberikan makan. Nabi dihina. Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah pembohong, pendusta. Tapi Nabi Bapak Ibu tidak membalas. Tori pandre. Singkat kisah. Waktu mati Nabi tak Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Nabi yang juga adalah mertuanya. Karena Abu Bakar punya anak namanya Aisyah, benina Nabi tak. Bertanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kira-kira selepas wahai anakku Aisyah, adakah kira-kira amalannya Nabi selepas wafatnya yang belum saya lakukan? Maka dari Aisyah, wahai bapakku, yero Nabi tawattunna tuwamufi, amalannya Nabi, kepeduliannya suka memberikan makan kepada fakir miskin buta yang ada di sudut kota Madinah. Jadi itu Abu Bakar Bapak Ibu tidak menunggu lama, dia ambil makanan, na bawangan ngipak. Sampai di sudut kota Madinah, angkat tongan naita. Tapi lagi-lagi Pak Bu, fakir miskin buta Yahudi ini tidak berhenti menghina Nabi. Agana fuada, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah pendusta, Nabi palsu. Tapi Abu Bakar yang mendengarnya Pak Bu, emosi. Menda emosi nak. Dia ambil makanan Pak Bu. Tiba-tiba dia hanya meletakkan makanan di tangannya. Ia tu nangis fakir miskin buta Yahudi Pak Bu, langsung nak lempar. Siapa engkau di depan saya? Niga iko yoloku. Orang yang tiap hari datang memberikan saya makan. Tidak seperti orang hari ini yang datang memberikan saya makan. Orang yang datang tiap hari memberikan saya makan, sebelum dia datang dia beri salam kepada saya. Sebelum dia kasih makan saya, dia halus-haluskan dulu makanan, napakah kasih na timpu. Tapi barusan ada hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Niga iko yoloku. Pasti yang di depan saya ini adalah orang yang berbeda. Niga iko yoloku. Tiba-tiba Bapak Ibu Abu Bakar As-Siddiq menangis. Dia mengatakan, wahai fakir miskin buta Yahudi, saya ini adalah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Rasulullah selepas wafatnya. Wahai fakir miskin buta Yahudi, orang yang datang tiap hari memberikanmu makan, yang menyuapimu, yang memberikanmu tiap hari makanan, itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tiap hari engkau hina, yang tiap hari engkau caci, yang tiap hari engkau maki. Rasulullah beberapa hari yang lalu telah meninggalkan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gemetar tangannya fakir miskin buta Yahudi. Kaling yang ada tangannya Pak Bu tak dena. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, begitukah akhlaknya yang namanya Muhammad? Tiap hari dia datang kepada aku memberikanku makan. Tiap hari saya hina dia, saya maki dia, saya caci dia, tapi ternyata dia tidak membalasnya dengan dendam. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, persaksikan, asyhadu fakir miskin buta Yahudi mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, persaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, kasih sayangnya Nabi memberikan makan, kepeduliannya kepada fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Ternyata agamanya Yahudi runtuh memeluk agama Islam karena hanya kasih sayangnya kepada sesama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Masyaallah. Yang terakhir Bapak Ibu, ya Nabi tapabu beda-beda sedikit dengan kita. Beda-beda
sedikit. Iya tuh Nabi Bapak Ibu, sedikit ji marahnya. Kalau kita ini umatnya Nabi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Iya tuh Nabi Bapak Ibu, beda sedikit ji dengan kita. Iya tuh Nabi sedikit ji makannya. Tapi ini umatnya Nabi sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit. Iya tuh Nabi Pak Bu, dalam riwayat bekesi semi malasana mate. Kenapa? Karena pola makannya dijaga. Makanya itu Pak Bu, Nabi mengatakan makanlah sebelum tak kenyang. Makanlah sebelum lapar. Berhenti makan sebelum. Makanya sunnah Nabi kalau makan Pak Bu, perut dibagi 3. Sepertiga makanan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, napas. Nah kadang-kadang kita ini umatnya Nabi, ia pina paja mandre ko malam baca pusina. Nabi dengan kita Bapak Ibu beda sedikit ji. Apa beda sedikitnya Ustaz? Ya Nabi sedikit ji tidurnya. Kalau kita ini umatnya Nabi, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Ondo patin ruan ne rumah Nabi namo matanga maring kali gacarama matin roto. Bapak Ibu, Nabi dengan kita beda sedikit ji. Apa beda sedikitnya Ustaz? Iya no Nabi Pak Bu, eko matangangi macarama. Na capui konsena langsung turun ayat, turun wahyu. Tapi kalau yang di atas ini ceramah Pak Bu, capui konsena, dia na turungi wahyu tapi na turungi pusa. Bapak Ibu, marilah kita senantiasa mengangkat tangan kita pada kesempatan ini, mengakhiri daripada maulid kita. Ada pengucapan doa? Ada doa yang lain? Tidak ada? Oke. Mari kita menutup dengan sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.